Halo rekan-rekan, pada video kali ini kami akan membahas sebuah kasus berita yang berjudul Kepala BGN sebut Timnas kurang gizi. Komisi X menjawab, jangan lebay, fokus urus MBG saja. Berita ini menarik karena menampilkan perbedaan pendapat antara dua pihak, yaitu Kepala Badan Gizi Nasional dan Komisi ke-10 DPR. Di satu sisi, Kepala BGN menyatakan bahwa Timnas Indonesia mengalami kekurangan gizi. Namun, di sisi lain, Komisi ke-10 justru menilai pernyataan tersebut berlebihan atau terlalu dibesar-besarkan. Nah, perbedaan pandangan ini menimbulkan pertanyaan. Apakah klaim tersebut benar, didasarkan pada data, atau hanya opini? Oleh karena itu, tujuan dari video ini adalah untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisa kasus tersebut. Mulai dari mengidentifikasi klaim, menyusun argumen, hingga mengevaluasi kesalahan berpikir yang mungkin saja terjadi. Baik, untuk selanjutnya adalah kategori klaim. Dalam berita ini terdapat beberapa jenis klaim yang dapat kita identifikasi. Pertama, klaim fakta, yaitu pernyataan dari Kepala BGN yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia mengalami kekurangan gizi. Klaim ini terlihat seperti fakta, tetapi sebenarnya masih perlu dibuktikan dengan data yang jelas, seperti hasil pemeriksaan kesehatan atlet atau laporan nutrisi atlet. Untuk yang kedua adalah klaim opini, yaitu tanggapan dari Komisi 10 yang menyebut bahwa pernyataan tersebut lebay. Kata tersebut menunjukkan penilaian subjektif, bukan berdasarkan analisis yang terukur. Yang ketiga adalah klaim kebijakan, yaitu pernyataan Komisi 10 yang minta agar Kepala BGN lebih fokus pada program makan bergizi gratis dibanding mengomentari Timnas Indonesia. Dari sini kita dapat melihat bahwa berita ini tidak hanya berisi fakta, tetapi juga dipengaruhi oleh opini dan kepentingan tertentu. Analisis kritis. Analisis kritis dalam kasus ini dapat dilakukan dalam 3 tahap, yakni pertama, identifikasi masalah, kedua, analisis, dan ketiga, evaluasi. Jadi, untuk pertama, apakah yang harus kita cari dalam identifikasi masalah? Jadi, yang harus kita cari adalah masalah utama dalam berita tersebut, yakni apakah benar Timnas Indonesia mengalami kekurangan gizi dan apakah pernyataan tersebut relevan untuk disampaikan ke publik. Untuk kedua, analisis. Yang harus kita cari adalah apakah pernyataan Kepala BGN seharusnya didukung oleh data yang kuat. Dan memang itu harus. Karena dalam analisis harus adanya data yang kuat seperti hasil penelitian atau laporan medis. Tanpa adanya bukti tersebut, klaim ini menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat membuat berita ini menjadi hoaks. Sementara itu, respon Komisi X juga tidak sepenuhnya kuat karena hanya menggunakan kata seperti lebay tanpa memberikan argumen atau data yang mendampinginya. Untuk ketiga, evaluasi. Dari kedua sisi, terlihat bahwa belum ada bukti yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, sebagai pembaca kita tidak boleh langsung memihak, tetapi harus menunggu informasi yang lebih lengkap dan valid dari pihak tersebut atau dari pihak-pihak lain. Selanjutnya, kita membahas argumen dan counter-argumen dari kasus ini. Argumen yang mendukung pernyataan Kepala BGN adalah bahwa sebagai lembaga yang berfokus pada gizi, mereka memiliki kompetensi dan otoritas dalam menilai kondisi nutrisi, termasuk atlet nasional. Namun, terdapat counter-argumen, yaitu bahwa tanpa data yang transparan dan dapat diverifikasi, pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai asumsi atau bahkan bentuk generalisasi. Selain itu, Komisi X juga dapat dikritik karena langsung menolak pernyataan tersebut tanpa memberikan solusi atau data tandingan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak sama-sama memiliki kelemahan dalam menyampaikan argumen yang kuat. Dengan demikian, penting untuk selalu melihat suatu isu dari dua sisi agar tidak terjebak pada satu sudut pandang saja. Selamat pagi rekan-rekan. Sekarang saya akan memberikan 5 contoh pola deduktif berdasarkan kasus ini ya. Jadi untuk pertama, jika atlet kekurangan gizi, maka performa akan menurun.
Timnas kekurangan gizi, jadi performa menurun. Jika gizi cukup, maka performa optimal. Kalau performa tidak optimal, maka gizi tidak cukup. Untuk ketiga, jika gizi buruk menyebabkan performa menurun, dan performa menurun menyebabkan hasil pertandingan buruk, maka gizi buruk dapat menyebabkan hasil pertandingan yang buruk. Untuk keempat, timnas mengalami masalah gizi atau strategi. Jika bukan strategi, maka kemungkinan masalah gizi. Kelima, jika pernyataan kepala BGN benar, maka perlu evaluasi gizi. Jika salah, maka perlu klarifikasi kepada publik. Maka keduanya tetap membutuhkan tindakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang argumen induktif. Dalam berbagai kasus olahraga di dunia, banyak atlet yang mengalami penurunan performa akibat kekurangan gizi. Berdasarkan pola tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan kondisi gizi juga berpengaruh terhadap performa timnas Indonesia. Namun kesimpulan ini bersifat kemungkinan ya, bukan kepastian. Dalam kasus ini terdapat beberapa kemungkinan kesesatan berpikir. Yang pertama ada ad hominem, yaitu menyerang pernyataan dengan menyebutnya lebay tanpa membahas isi argumen. Yang kedua kita ada hasty generalization, yaitu menarik kesimpulan bahwa timnas kekurangan gizi tanpa data yang cukup. Yang ketiga adalah appeal to authority, yaitu menganggap suatu pernyataan benar hanya karena disampaikan oleh pihak yang memiliki jabatan. Sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam menerima informasi. Berpikir kritis sangat penting agar kita mampu membedakan fakta dan opini, mengevaluasi argumen secara objektif, serta menghindari kesalahan berpikir. Dengan demikian, kita tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar adanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.